Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Hani Nur Aini. Dan ada juga teman-teman saya, yaitu Albi Satria Muhammad Faizal dan juga Iqbal Aprianto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai negara hukum dan HAM atau hak asasi manusia untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Riki Ahmad SHI MM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum adalah konsep gagasan, cita-cita atau ide negara hukum yang berkaitan dengan Rechtsstaat dan the rule of the law. Rechtsstaat di sini adalah berarti memiliki makna negara yang menganut atas hukum yang memiliki kedaulatannya, dan the rule of the law adalah negara hukum yang dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum telah digunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Ciri-ciri negara hukum menurut K.I.D. Azhari. Ciri-ciri hukum di Indonesia, yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Dalam negara hukum Indonesia, hukum bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi pijakan moral dan etika dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Kedua, berkedaulatan pada rakyat. Ciri negara hukum adalah kedaulatan pada rakyat. Kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Rakyat memiliki peran penting dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. 3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Negara hukum memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi ini menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur tatanan pemerintahan dan hak-hak warga negara. 4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada diskriminasi, dan setiap orang tunduk pada hukum yang sama. 5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Sistem kehakiman dalam negara hukum harus berdiri secara independen dan bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Keputusan pengadilan haruslah berdasarkan hukum dan bukan atas desakan pihak lainnya. Yang 6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama dengan DPR. Proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui mekanisme legislatif yang melibatkan Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang juga harus berlandaskan pada prinsip negara hukum. Yang 7. Dianutnya sistem MPR. MPR atau sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat diakui dan dianut dalam negara hukum Indonesia. MPR memiliki peran penting dalam pembentukan dan perubahan undang-undang dasar serta mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan negara. Selanjutnya ada perkembangan negara hukum. Negara hukum terbagi menjadi 4 bagian, yakni hukum polis, hukum liberal, hukum formal, dan hukum material. Negara hukum polis adalah negara yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan keamanan, kemakmuran, atau perekonomian. Negara ini bertugas menjaga tertib saja. Negara yang menganut paham ini pemerintahannya biasanya bersifat monarki absolut, berdasarkan kehendak raja. Negara hukum liberal hadir karena adanya kekecewaan atau sebagai bentuk reaksi terhadap konsep negara polis, yang mana ketika itu negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Jadi konsep hukum liberal ini menghendaki negara tidak turut ikut campur dalam penyelenggaraan ekonomi, sedangkan penjaga tata tertib diserahkan kepada negara.
3. Negara hukum formal. Negara hukum formal merupakan negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang negara. Hukum formal ini disebut negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Indonesia juga. Negara hukum material. Negara hukum material merupakan perkembangan dari negara hukum formal. Berdasarkan hukum material, tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan atau berlakunya asas oportunitas. Terima kasih. Selanjutnya, di sini ada hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini diatur tentang hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Diatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Pencantuman hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dipertegas dengan diubahnya Undang-Undang Dasar pada bulan Agustus tahun 2000. Dalam bab 10A dimasukkan tentang hak asasi manusia yang berisi 10 pasal dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Indonesia kemudian juga melahirkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mempertegas penjaminan dan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Aprianto akan menyebutkan beberapa hak asasi manusia yang tertulis dan disepakati sebagai berikut. 1. Kebebasan dan kesetaraan. 2. HAM untuk semua. 3. Hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Bukan hanya yang sudah saya sebutkan barusan, masih banyak lagi HAM yang sudah tertulis dan disepakati. Semuanya berjumlah 30 HAM. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan hubungan negara, hukum, dan HAM. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan. Semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Setiap individu membutuhkan hak asasinya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terdapat pengaturan tentang hak dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Eksistensi
konstitusi membawa pada keadaan di mana pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang. HAM dengan negara hukum yakni sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk formal, melainkan juga hubungan tersebut dilihat secara material, sedangkan hubungan secara material digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam negara hukum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.